Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atqanal masnu'ati wa fattaral mawjudat wa amatal ahya wa ahyal amwat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul aradina was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh sayyidus sadat wa ma'dinus sa'adat sahibul ayatil bayyinati wal mujizatil zahirat asyafi lima yusalli alaihi yaumal hasarat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat sayyidina Muhammadin qutbil bidayati wan nihayat Khalifatillahi fi khazainil ardi was samawat wa ala ali washabi madamat sadatul qadat. Salatan tunjina biya min jamil muhlikati wal ahwali wal afat wa min syarril hayati wa min syarril mamati ya waliyal hasanati qadiyal hajat. Ayyuhal ihwan usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa ukhadhirukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini Allah masih memberikan kita umur panjang, memberikan kita kesehatan, kesempatan, hidayah sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima amal ibadah yang kita lakukan di hari ini dan seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Pun pula mudah-mudahan di hari yang akan datang Allah memberikan kita kesempatan untuk senantiasa memperbanyak amal-amal soleh sebagai bekal kita nanti di kehidupan yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada saudaraku semua, marilah kita senantiasa menjaga ketakwaan yang sudah bisa kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang salah satu pengertiannya dikatakan para ulama adalah khauful jalil wal amalu bima fit tanzil. Takwa adalah punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, wal amalu bima fit tanzil, dan rasa takut itu dibuktikan dengan mengamalkan apa yang ada di dalam At-Tanzil, yaitu Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya dengan itu semua kita akan selamat di kehidupan dunia ini, pun pula nanti kita akan selamat tatkala sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku semua yang saya cintai, yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita sudah memasuki hari kelima di bulan Sya'ban, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan ini Allah berikan kita semua keberkahan, semua rahmat, semua pertolongan, dan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan. Di bulan ini, di dalam keterangan yang ada dalam kitab Madza fi Sya'ban yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ada keterangan ada 3 peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban ini. Yang pertama adalah peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa kembali menghadap Masjidil Haram. Jadi Rasulullah SAW pernah sholat menghadap Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian di bulan ini, tepatnya dulu adalah di malam Selasa, di Lailatul Nisfi Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban, kembali Rasulullah SAW itu sholatnya kembali menghadap Masjidil Haram. Ini Allah abadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'
falanuwalliyannaka qiblatan tardoha qad nara. Ayatnya berbunyi adalah sungguh kami Allah taqalluba wajhika fis sama, melihat bolak-baliknya wajahmu menghadap langit, meminta supaya kiblat itu kembali menghadap Masjidil Haram. Dalam ilmu tafsir, kata kalimat qad ini diartikan para ulama mempunyai makna adalah sungguh. Jadi Rasulullah itu sungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kata qad ini pula diartikan kata sering. Jadi Rasul itu ada kesungguhan meminta berdoa kepada Allah, pun doa itu dilakukan dengan teramat sangat sering. Ini bisa menjadi suatu pelajaran berharga buat kita tatkala kita memiliki hajat, keinginan supaya terpenuhi, maka mari kita ittiba kepada Rasulullah, yaitu apa? Benar-benar berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan doa itu kita lantunkan dalam keadaan yang sesering mungkin. Karena apa? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, innallaha yuhibbul mulakhina fid du'a. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang gemar mengulang-ulang permohonnya dalam doa. Dan juga dalam peristiwa ini mengisyaratkan jika Rasulullah SAW saja sebagai nabi yang paling dicintai, makhluk yang paling mulia, ada proses di mana doa kemudian baru dikabulkan. Maka apalagi kita sebagai umatnya, orang-orang awam yang penuh dengan kekhilafan. Maka tatkala kita sudah berdoa, mari kita tumbuhkan rasa percaya bahwa Allah pasti mengabulkan permohonan kita. Kita tunjukkan kepada kita sabar menantikan saat terkabulnya doa. Itulah yang harus kita lakukan. Peristiwa yang kedua yang terjadi di bulan Sya'ban ini adalah Rasul bersabda, di bulan Sya'ban itu seluruh amal ibadah manusia dilaporkan kepada Allah, dan aku suka tatkala amal ibadahku dilaporkan dalam keadaan berpuasa. Jadi salah satu amaliyah di bulan Sya'ban ini adalah banyak berpuasa sunnah. Terutama bagi kita yang memang mempunyai hutang puasa, maka ini adalah kesempatan terakhir kita untuk membayar hutang kita. Peristiwa yang ketiga yang ada di bulan Sya'ban adalah turunnya ayat ke-56 daripada surat Al-Ahzab, yaitu ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima, yaitu ayat yang menerangkan tentang bahwa Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah, dan kita sebagai orang yang beriman pun diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bersolawat. Tapi saudaraku semua yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dalam urutan ayat di surat Al-Ahzab ini ada yang unik. Pemerintah bersolawat itu ada di ayat yang ke-56. Tapi sesungguhnya pahala membaca solawat, apa yang akan kita peroleh ketika kita bersolawat, itu Allah ceritakan sebelum ayat 56, yaitu ayat 43. Inilah uniknya Al-Quran. Al-Quran berbicara pahalanya dulu, pahala bersolawat di ayat ke-43. Yaitu ayat yang berbunyi walladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Di dalam ayat surat Al-Ahzab ayat 43 Allah berfirman, dialah Allah dan para malaikatnya yang akan bersolawat kepada kalian umat manusia. Dan siapa yang mendapatkan solawatnya Allah dan solawatnya malaikat, maka adalah liyukhrijakum minal dhulumat, maka hal itu akan mengeluarkan dia dari kegelapan ilan nur kepada cahaya. Jadi siapa yang mendapat solawatnya Allah
Jika dia susah maka akan memperoleh kemudahan. Dia sedang menderita maka dia akan beralih kepada kebahagiaan. Jika dia sedang tidak mulia maka dia akan memperoleh kemuliaan. Jika dia orang bodoh maka dia akan menjadi orang pintar. Jika dia orang yang tidak taat akan berubah menjadi taat. Artinya segala keburukan apapun yang terjadi manusia, tatkala dia mendapatkan sholawatnya Allah dan malaikat, semuanya itu akan berakhir dan menjadi kebaikan. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita mendapatkan sholawatnya Allah dan sholawatnya malaikat? Kita tentu ingat bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersolawat 1 kali kepadaku maka akan dibalas 10 kali. Jadi caranya supaya kita mendapatkan sholawatnya Allah dan malaikat adalah ayo bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dengan itu maka kita akan keluar dari segala macam kesempitan menuju jalan yang terang. Dan janji ini pasti. Karena apa? Karena apa? Karena janjinya diucapkan dulu oleh Allah di surat Al-Ahzab ayat 43, baru diperintahkan berbaca sholawatnya di ayat 56. Kalau kita manusia mungkin suka berjanji tapi sering mengingkari. Tapi inilah Allah. Allah tidak berbicara perintah dulu tapi justru berbicara tentang balasan. Ini menunjukkan bahwa Allah pasti akan membalas siapapun yang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Pun pula di dalam solawat ini, di dalam ayat tentang solawat ayat 56 ini, ada satu filosofi, ada satu ajaran yang kalau kita mau melaksanakannya, maka kehidupan kita di tengah keluarga kita, kehidupan kita di masyarakat akan menjadi kehidupan yang membahagiakan. Yaitu ajaran apa? Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, beliau bersabda, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan umatku jika orang itu tidak mau menyayangi orang-orang yang kecil dan orang-orang yang kecil tidak mau menghormati orang yang besar. Menjadi suatu keharusan adalah suami menyayangi anak dan istrinya, pemimpin menyayangi rakyatnya, para ulama menyayangi umatnya, orang-orang yang kaya menyayangi orang-orang yang miskin. Itu adalah suatu kewajiban. Tapi menjadi suatu kewajiban pula adalah anak istri harus hormat sama suami. Masyarakat harus menghormati para ulamanya. Rakyat menghormati institusinya. Itu adalah suatu ajaran yang luar biasa. Jika yang punya menyayangi yang tidak ada, yang ada menghormati yang punya, maka akan timbullah kehidupan yang membahagiakan. Dan sesungguhnya ini adalah isyarat tentang ajaran sholawat. Di dalam ajaran sholat ini adalah Allah bersolawat kepada Rasulullah. Artinya Allah Tuhan yang Maha Semesta ini menyayangi makhluknya. Tapi di dalam ayat itu juga adalah pelajaran para malaikat dan para manusia diperintahkan bersolawat kepada Rasulullah. Artinya kita ditunjukkan, diajarkan untuk menghormati siapapun yang harusnya kita hormati. Karena itu sesungguhnya ajaran membaca solawat adalah ajaran untuk membangun umat manusia. Ajaran untuk memberadabkan manusia. Ajaran untuk menjadikan kita ini manusia yang penuh dengan sopan santun. Karena itu sesungguhnya siapa yang rutin membaca sholawat, maka dia akan hadir dalam kehidupan ini sebagai orang-orang yang beradab, orang-orang yang punya moral, orang-orang yang akan senantiasa peduli dengan sesamanya. Pun pula salah satu keistimewaan ini dikatakan oleh Sayyidi Umar bahwa siapa yang rutin membaca sholawat, terutama di bulan Sya'ban ini, maka insya Allah itu akan menjadi ciri nanti orang itu akan memperoleh pahala Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah supaya kita di bulan Sya'ban ini bisa mempersiapkan bekal yang sebaik-baiknya, baik jasmani pun pula rohani kita, untuk kita melakukan ibadah yang lebih banyak dan yang lebih berkualitas nanti di bulan suci Ramadan. Saya mengajak, ayo mari kita rutin membaca sholawat, karena sholawat ini akan menjadi salah satu amaliyah yang akan mengantarkan kita untuk keselamatan dunia, mengantarkan kita untuk memperoleh jalan keluar atas semua musibah, kesulitan yang sedang kita hadapi.
Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kita hidayah kepada diri kita dan seluruh keluarga kita. Allah permudah seluruh urusan dunia dan akhirat kita. Allah berikan kita umur panjang, bisa sampai di bulan suci Ramadan, bahkan bisa memperoleh malam Lailatul Qadar, dan bisa sampai di pada hari Idul Fitri, di mana mudah-mudahan Allah mengampuni semua kesalahan kita. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjidnya Allah, di rumahnya Allah ini, nanti Allah pertemukan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga kita di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa sallim wa barik bi jalika wa kamalika ala sayyidil ibadi wa ashabi sayyidil arabi wal ajam wa imamil ghaibati wal haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Uhadhdhirukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wajibullah ibadallah ila ma ta'akum wa sallu wa sallimu ala man billahi hadakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radha 'anna ma bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Ahmad. Allahumma jibir ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fir lana dhunubana wal walidina wa li masyayikhina wa ahlina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'min wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana fir lana wa li ikhwanil ladina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan rabbana innaka raufur rahim. Ba'dallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udkati mayatkum was'alu min fadli yutikum wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.